Bicara soal mobil mewah nih, siapa sangka di Papua mobil mewah justru dijadikan hal yang tak biasa. Di saat orang-orang menjadikan mobil mewah sebagai koleksi pribadi, lain halnya di Papua yang justru dijadikan angkutan umum. Penasaran? Yuk simak ulasan kami, deretan mobil SUV mewah jadi angkutan umum di Papua. Tapi, sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan info menarik lainnya setiap hari. Toyota Fortuner. Belum lama ini dunia otomotif dihebohkan dengan kabar Toyota Fortuner menjadi angkot di pedalaman Paniai melalui Jalan Nabire, Papua. Pihak Toyota menegaskan bahwa fenomena angkot mewah Fortuner tidak akan menurunkan image mobil SUV yang kemudian disamakan sebagai angkutan umum biasa. Mobil Fortuner sendiri termasuk kepada mobil jenis real SUV dan masuk dalam rangkaian inovatif multipurpose vehicle atau IMPV, di mana mobil platformnya sama tapi utilasinya berbeda. IMPV ini sebenarnya diciptakan untuk bisa memenuhi kebutuhan berkendara di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sangat tepat memang mobil tersebut digunakan di Indonesia, yang pada dasarnya memiliki medan jalanan yang ekstrim, terutama Indonesia bagian timur. Seorang sopir bernama Mardi mengaku menerapkan tarif per kepala sebesar Rp500.000. Bahkan, khusus pemesanan charter harganya bisa lebih tinggi, mencapai Rp1 juta per hari hanya untuk dalam kota saja. Kalau Nabire ke Paniai yakni Rp3 juta per hari. Maklum saja, Nabire ke Pegunungan Paniai memakan waktu sekitar 6 jam dengan melewati jalan rusak dan longsor serta sejumlah jembatan yang beberapa diantaranya masih dalam pembangunan. Wah, ini sih udah kayak naik angkot kelas VIP ya. Toyota Hilux. Selain Toyota Fortuner, Toyota Hilux pun kerap memenuhi jalanan di Papua sebagai mobil angkutan umum. Salah satu guru yang mengabdi di pedalaman Papua bernama Sigit menceritakan pengalamannya. Ia menceritakan kendaraan mewah roda 4 seperti Toyota Hilux umum digunakan sebagai angkot di pedalaman Papua meski memiliki tarif yang tak murah. Tarif yang dikenakan untuk menempuh perjalanan dari kota ke pedalaman Papua berjarak 3 jam perjalanan sebesar Rp500.000. Sedangkan untuk mencarter mobil tersebut dikenakan tarif yang jauh lebih mahal. By the way nih ya, para sopir angkot tersebut biasanya mengantongi uang sebesar 1 hingga 3 juta tiap harinya loh. Biaya yang terbilang mahal tersebut ditetapkan karena para sopir kebanyakan membeli mobil tersebut secara kredit. Wajar saja, biaya yang digunakan untuk mendatangkan kendaraan roda 4 itu juga tak main-main. Dari Jayapura hingga daerah pedalaman yang dituju harus diangkut menggunakan helikopter dengan biaya sekitar Rp500 juta. Belum lagi harga mobil yang dibeli sekitar Rp500 juta hingga Rp1 miliar. Memang kelas banget ya. Toyota Innova. Selanjutnya, mobil yang satu ini pasti tidak asing lagi kan bagi kalian? Mungkin akan menjadi pertimbangan konsumen ketika ingin memutuskan membeli mobil ini. Apalagi setiap orang pasti memiliki kebutuhan mendasar yang dicari pada mobil tersebut, seperti kenyamanan dan performa. Ya, performa Toyota Innova sebagai mobil keluarga nomor 1 sudah terbukti dan dikenal luas selama bertahun-tahun oleh masyarakat Indonesia. Iya kan? Namun siapa sangka di Papua mobil ini justru dijadikan angkutan umum loh. Sama seperti Toyota Fortuner dan Toyota Hilux, tarif yang dikenakan yaitu Rp500.000. Ya, hal ini memang dilakukan untuk mendukung mode transportasi di daerah pedalaman, sebab kendaraan mewah tersebut dianggap memiliki stamina yang baik sehingga mampu melalui jalanan pedalaman Papua yang memiliki medan sulit. Untuk urusan bahan bakar, hanya tersedia kios-kios kecil yang menjual bensin dengan harga Rp50.000 per liternya. Tapi, kini sudah ada beberapa tempat pengisian bahan bakar bersubsidi sehingga tidak sesulit dulu lagi. Mitsubishi Triton. Jika Toyota menjadi pilihan untuk dijadikan angkutan umum karena ketangguhan dan kenyamanannya berada di medan sulit, ternyata Mitsubishi Triton juga menghiasi jalan di Papua sebagai angkot loh, Technolovers.
Sejatinya mobil ini memang hadir dengan posisi kap yang lebih tinggi, sehingga memberi kesan yang lebih kokoh, sangat cocok untuk jalanan terjal di area timur. Pilihan mobil seperti ini memang diklaim mampu secara bersamaan mengatur tenaga mesin, transmisi, dan pengereman untuk mengontrol tingkat slip pada roda sehingga mampu mengoptimalkan tenaga dan traksi di berbagai medan, serta kemampuan ekstraksi pada medan lumpur. Medan jalan yang diwarnai dengan tebing curam, sungai, serta jalanan berbatu bisa dinikmati sebagai pengalaman yang seru. Meski begitu, keadaan tersebut hanya terjadi di Papua bagian pedalaman saja. Di kota-kota besar seperti Jayapura, Sorong, dan Merauke, alat transportasi dan fasilitas lain sudah lebih baik layaknya kota-kota di Pulau Jawa. Adapun biaya perjalanan menggunakan angkot mobil mewah tersebut hanya setara dengan biaya makan kurang lebih 3 hari, di mana biaya sekali makan di daerah itu sekitar Rp50.000, belum termasuk minuman sejenis es teh atau air mineral botol yang berkisar Rp15.000 per gelas. Mitsubishi Expander. Deretan mobil mewah seharga lebih dari $500 miliar tampak berjejer di kilometer 100 ruas jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Nabire dengan Dogiai. Mobil-mobil itu diantaranya adalah Mitsubishi Expander. Ya, mobil itu difungsikan menjadi angkutan umum di sana. Masyarakat setempat biasa memanfaatkannya untuk pergi pulang dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya di wilayah adat Mapeago yang menghubungkan Kabupaten Nabire, Dogiai, Deiyai, hingga Paniai. Selain itu, mobil-mobil angkutan ini telah dimodifikasi dengan roda cakar dan ban yang dirancang khusus untuk bisa melewati jalur menanjak yang terjal, berbatu, bahkan berlumpur. Hanya saja, butuh jutaan rupiah jika mobil ini masuk bengkel. Mobil harus rutin servis mobil agar mesin tetap prima, apalagi melewati jalur Nabire hingga Paniai yang membelah gunung. Nah, itulah tadi deretan mobil SUV mewah jadi angkutan umum di Papua. Bukan tanpa alasan, ternyata mobil-mobil mewah tersebut digunakan untuk kendaraan angkot di Papua. Hal ini tidak terlepas dari keadaan medan di sana yang juga masih belum diaspal. Wah, pantas saja ya. Tentu hal ini jadi permasalahan kita bersama sebagai sesama warga Indonesia. Gimana pendapat kamu? Tuliskan di dalam kolom komentar ya. Oke deh Teknolovers, sekian dulu video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!